Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dengan penuh kerinduan menyatakan pujian. Oh, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh, Engkau dekat kepada setiap kami Tuhan. Oh, kami panggil nama-Mu Yesus, panggil nama-Mu. Kami dengar suara-Mu, dengar jawab-Mu. Oh, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan kami, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh,
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hanya Kau Tuhan, Allah penghiburan kami. Yang terindah bagi kami, Yesus, Kau kekuatan kami, betapa benteng kami, ya Yesus. Kami berseru, Yesus, haleluya, haleluya. Kami Yesus, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Saya ajak setiap kita bangkit berdiri bersama. Penuh kasih dan sayang, Nyatakan dari hati kita terdalam. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Nyatakan sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan hanya Kau Yesus. Sumber kekuatan, Yesus Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami sembah Kau Tuhan. Mari saat ini bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Rasa syukur, korban syukur yang terbaik. Oh ya Yesus Tuhan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau menjadi kota benteng kami. Kau adalah kekuatan kami. Kau bumbu pertahanan kami Yesus. oh Terima kasih ya Tuhan. Kau dekat dengan saat ini. Kami bawa yang terbaik, syukur sembah kami bagimu. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang dekat dengan kami. Bahkan lebih dekat dari pakaian yang kami pakai. Engkau yang mengerti jauh kedalaman hati kami Tuhan. Ya Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan. Ya Tuhan, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yang kagum atas Yesus, Tuhan berikan sorak-sorai. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat akan Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi nyatakan, ku kagum hormat. Hanya Kau, Yesus Tuhan, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya. Yang bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus, lambaikan tangan. Haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkau Allah Tuhan kami yang benar. Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi hidup ini. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Kami nyatakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batu, kota benteng kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Nyatakan iman, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa
aku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Hei Kau Tuhan yang benar, tak pernah dikatakan dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu takkan berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebelum duduk sorak-sorai dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Sorakan bersama. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Ku angkat hatiku berserah, ku nantikan Yesusku. Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Ku bawa hatiku menyembah-Mu, Yesus hidupku. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Kau tetap Tuhan yang selalu ada di saat semua berlalu. Kekuatanku, kekuatanku hanya dari-Mu, datang dari-Mu. Ku tak akan goyah sebab Yesus sertaku. Tiada yang seperti Yesus. Oh, Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Ya Tuhan, ku angkat hatiku berserah,
Betapa banyak hari ini yang percaya hanya pada Tuhan sebagai pertolongan kita. Pertolongan kita hanya datang dari tempat maha tinggi. Apapun keadaan yang boleh terjadi saat ini, seberapapun keadaan itu menghimpit kita, tapi kita masih punya Allah. Punya Allah yang siap menolong kita. Saya undang setiap kita yang percaya bangkit berdiri. Nyatakan pujian ini bukan sekedar pujian, tapi iman kita. Haleluya. Buka hati. Nyatakan. Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Ku angkat hatiku berserah, ku nantikan Yesusku. Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus hidupku. Hanya kau kekuatan, kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Ya Yesus, ku angkat hatiku berserah. Kami nantikan Engkau Tuhan, Yesusku. Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus hidupku. Kami bawa hati kami, ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus hidupku. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Bapa, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada kata-kata lain yang dapat kami ucapkan selain bersyukur dan berterima kasih pada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, seberapa anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mempersatukan hati kami hanya berseru di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami butuh urapan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Jamah setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami semua Tuhan membutuhkan Kau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ya Bapak, biar pada pagi hari yang indah ini Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang terselamatkan Tuhan Yesus. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita?
Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Dia Allah yang baik. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Lukito Tandiawasesa. Ya, asli Mojokerto. Kota Onde-onde, saudara sekalian. Haleluya. Istri 1, anak 5, cucu 14, saudara. Luar biasa. Ini KB. Keluarga besar maksudnya, bukan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini saudara sekalian mendapat kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya diundang oleh Kepala Sidang tempat ini, Bapak dan Ibu Purnomo, ya, melalui hambanya yang di Mojokerto, Bapak Nyoto Kusumo. Pada hari Kamis itu saya ditelepon sore-sore, Pak Lukito, ada berkat ya, apa yuk? Melayani di Malang ya, loh Malang di endi ya? Ribon, nah saya baru dengar nih, Ribon, wah puji Tuhan, ya wes gak apa-apa. Nah ini sekarang, dan saya, kalau itu cuma 30 menit loh khotbah. Oh siap, puji Tuhan. Ternyata tadi waktu saya di sini GSJS itu gereja 1 jam saja, betul ya? Iya, ya makanya itu firman cuma 30 menit. Haleluya. Saudara, pagi hari ini marilah kita sama-sama belajar akan firman Tuhan ya. Kalau kita melihat keadaan situasi saat ini gak tambah habis sekalian ya. Tambah wis mari kena apa? Covid ya toh. Covid-19 mulai mereda, perang. Ya, ada perang Rusia dan Ukraina. Ya, sehingga semua bahan apa? Pangan naik kabeh, bensin muda. Ya toh. Minyak goreng naik ya, semua ikut naik semua, emas naik. Nah, kalau kita lihat ya, tambah suwi donya kita gak karu-karuan. Tapi puji Tuhan, bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus, di situ ada kemenangan. Amin. Haleluya. Mujizat tetap ada, saudara sekalian. Bagi setiap orang percaya. Makanya itu tema pada pagi hari ini yang saya berikan adalah mujizat itu tetap ada bagi orang yang percaya. Gak percaya, ojo harap terima mujizat sekalian. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Yesaya pasal 38. Kita baca bersama-sama ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Haleluya. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 35. Gak ketok. Ini aja. Haleluya. Ayo ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 3. Bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Hizkia dengan sangat. 4. Ayo baca bareng yang keras suaranya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapak leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya berapa? 15 tahun lagi. Luar biasa. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Ya, Allah pencipta mujizat sekalian.
Raja Hizkia, dia seorang raja. Ya, seorang raja. Pada waktu itu, kalau tadi kita baca, didatangi oleh Nabi, siapa namanya? Yesaya. Utuk teko. Nabi Yesaya datang nggak memberi kabar baik, tidak memberi kabar sukacita, tapi dia ngomong, sampai no pesanmu, sampai keluargamu. Kamu mau game. Ini suatu hal yang sangat gak enak didengar saudara sekalian. Ya. Tetapi melalui pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui Raja Hizkia, marilah saudara dan saya belajar langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia saudara sekalian. Coba kita lihat ayat 2, coba dibukakan ayat 2. Dibaca bersama-sama. Inilah saudara sekalian yang perlu kita contoh saudara sekalian. 1, 2, 3. Dinding. Gak bareng. Ayo, 1, 2, 3. Lalu Raja Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa kepada Tuhan. Nah ini saudara sekalian. Ini suatu hal yang perlu kita contoh saudara sekalian. Raja Hizkia waktu dia mendengar bahwa dia akan mati, waktu sakitnya tidak akan tersembuhkan. Waktu Nabi Yesaya ngomong begitu, saudara, apa yang dia lakukan? Dia langsung berpaling ke dinding saudara sekalian. Apa maksudnya dia langsung berpaling ke dinding dan berdoa? Raja Hizkia, dia tidak memandang sekelilingnya saudara sekalian. Dia tidak memandang keadaannya. Dia tahu, wah ini suatu hal yang parah. Tetapi dia mempunyai iman yang luar biasa. Iman inilah yang perlu kita contoh saudara sekalian. Memalingkan wajahnya ke dinding berarti dia tidak melihat sekelilingnya. Dia hanya memandang kebesaran Tuhan saudara sekalian. Dia mempunyai keyakinan yang kokoh saudara sekalian. Bahwa pertolongan itu hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu waktu Nabi Yesaya ngomong begitu, dia langsung berdoa saudara sekalian. Nah doa yang begini inilah, iman yang begini inilah yang perlu saudara dan saya contoh saudara sekalian. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun. Ini jangan mentok Raja Hizkia wis divonis mati atau sing maunis itu seorang nabi. Tapi dia tidak mengandalkan manusia, dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Seharusnya dia seorang raja, ya toh, tahu waktu dengar berita gitu, wong sing teko sing kayak kabar iku Nabi Yesaya. Mestinya, ya tolong Nabi Yesaya, tolonglah doano aku. Biar aku mendapat mujizat sembuhan. Dia sebagai seorang raja, dia pasti punya tabib, punya panglima, punya jenderal, duit tambah akeh sekalian. Rojo ya toh. Pasti ada, ya toh. Tapi apa? Dia tidak melakukan semuanya itu. Dia tidak melakukan semuanya itu. Dia hanya memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa, saudara sekalian. Kan dia tahu pertolongan itu hanya dari Tuhan, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian. Apapun yang menjadi masalah kita, saudara sekalian. Apalagi dalam keadaan saat-saat ini. Banyak orang susah. Wong seneng kepengin susah, kesusahe saudara sekalian. Amin. Amin. Sing amin ya susah nih. Tapi pagi hari ini saudara sekalian, kesusahan ini akan diganti dengan sukacita. Amin. Tapi kuncinya apa? Doa dan percaya. Amin. 100 ibu-ibu ini banyak ibu-ibunya loh. Yang dilanang. Haleluya, haleluya. Tidak dihitung lakinya. Maaf ya bicara. Ya, apa adanya, kenyataannya memang begini. Haleluya. Memang ibu-ibu itu berdoa sekalian. Sing lanang-lanang caujen. Sibuk terus. Ayo. Ya toh. Nah, ini saudara sekalian. Raja Hizkia, dia tidak mengandalkan manusia. Dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, saudara sekalian. Ya, terkutuk loh saudara sekalian. Kalau kita
mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita terkutuk ya sekalian. Tetapi firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Coba 7 dan 8. Haleluya. Ayo kita baca ini ya. Baca dengan suara nyaring. Karena firman itu harus diucapkan sampai telinga kita mendengar saudara sekalian. 1, 2, 3. Diberkatilah yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun kering dan apa? Yang tidak berhenti apa? Menghasilkan buah. Gak wedi di tahun kering saudara sekalian, daunnya tetap hijau. Ini saudara sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan pada saudara dan saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya sebatang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah ini saudara sekalian, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tinggal milih, kita mau mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan Tuhan. Ayo tolong jawab jemaat Tuhan yang terkasih. Ada Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, inilah saudara sekalian. Raja Hizkia melakukan hal ini. Sudah dilakukan saudara sekalian. Makanya waktu Nabi Yesaya datang, rojo, kayak bahasa Jawa nih, bahasa Mojokerto ya, Malang podol. Iku kaditnya sih ngomong Malang. Ya, hei rojo, sampai pesenmu anak-anakmu, bojomu, ya, kamu mau mati. Saudara, seandainya, ini sih ngomong Nabi loh ya, seandainya apa dhewe sing krungu ngono, ya boh. Wah, buat ya Tuhan wali ngono. Pak Nabi saya ngono, rasa Hizkia satu misal begitu. Tolong toh, kamu kan hamba Tuhan, kamu kan seorang nabi, tolong doakan saya. Tolong. Nah, biasanya kan gitu. Saya nih biasanya gitu, bukan kalau di sini enggak ada. Saya lah kalau saya lah. Yuk tolong sampai pendeta. Yuk tolong ya Tuhan, tolong doano iki lho ya Pak usahaku bangkrut. Ya apa duitku dijak wong. Ya apa kowe loro ngene loro ngono. Tolong doano. Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap pada Tuhan saudara sekalian. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berharap pada Tuhan. Pertolongan kita itu hanya dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Ini Raja Daud pada Rojo itu sekalian. Waktu Raja Daud mengalami masalah, apa yang dikatakan? Ayo dibaca. 121, maaf. 121. Ini 131 ini. Haleluya, haleluya. Ya, ayo dibaca ya. 1, 2, 3. Dari manakah datangnya pertolonganku? 2. Pertolonganku. Diulang lagi. 1, 2, 3. Pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini firman saudara sekalian. Ojo cuma diwaca tok. Kalau kita bilang, oh aku percaya, aku punya iman. Oh Yesus itu juru selamatku, penolongku. Enggak salah. Tapi iman tanpa tindakan adalah mate. Oleh sebab itu saudara sekalian, pagi hari ini, marilah kita belajar. Ojo cuma pendengar firman tok, ojo cuma mau tok. Lah kok no, waktu ada masalah datang, Raja Daud mengatakan, aku memandangkan mataku gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Amin. Enak toh nek ngomong, tapi nek nglakoni kok sik. Betul enggak? Betul tuh, betul. Haleluya, haleluya. Sini pasti enggak ada yang lari sana lari sini. Yang ada di sowan loh. Waduh. Nah, ini saudara sekalian. Pertolongan kita itu hanya dari Tuhan, saudara sekalian. Ya, itu orang yang begitu itu berarti orang yang beriman, saudara sekalian. Iman tanpa tindakan adalah sia-sia. Iman tanpa tindakan adalah mati. Betul ya? Apa sih iman itu? Ayo. Coba. Ibrani 11 ayat 1. Amin. Iman adalah dasar yang kita bukti ini. Ayo baca. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita apa? Harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Gak ketok tapi percaya. Nah itu iman saudara sekalian. Satu misal, kita sakit, berdoa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan aku karena Dia tuh Yehova Rafa, Allah penyembuh. Imannya timbul, ya. Tapi kenyataannya pada waktu itu masih apa? Sakit. Tapi dia percaya aku sembuh. Maka terjadilah sesuai imanmu. Ya, iman ada dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Gak ketok tapi percaya, gak ketok berharap gak gerung terjadi tapi percaya bahwa itu terjadi. Nah, itu iman sekalian. Raja Hizkia mempunyai iman yang begini. Makanya itu tadi waktu dia diomongin Nabi Yesaya, kamu akan tewas ya toh, sampai no pesenmu anak-anakmu, bojomu. Dia langsung apa? Memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa. Coba ayat 3, Yesaya 38 yang ketiga ya. Ini kuncinya di sini sekalian. Haleluya. Baca lagi. Ya hari ini tak ajak baca jemaat Tuhan. Karena apa? Firman itu harus diucapkan sekalian. Duduk di batin. Ini bukan ilmu kebatinan. Kekristenan itu bukan ilmu kebatinan sekalian. Kekristenan itu sudah nyata. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Itu namanya iman sekalian. Ayo baca ya. 1, 2, 3. Tuhan, ingatlah kiranya dengan setia dan kemudian dengan sangat. Dia ngomong, Tuhan ini, ingatlah kiranya bahwa aku telah melakukan apa? Telah hidup di hadapanmu dengan apa? Setia dan tulus hati. Setia itu identik dengan taat. Kita kalau dikatakan harus setia, ya toh. Raja Hizkia ini walaupun dia seorang raja, penggede raja kan sekarang baru sama dengan presiden, tapi dia setia. Dia ngomong sendiri tadi, coba mana? Tuhan ingatlah bahwa aku telah melakukan apa ini hidup di hadapanmu dengan setia dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah ini saudara sekalian. Kekristenan itu bukan sekedar agama saudara sekalian. Sekali lagi saya katakan ya. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Agama itu semua agama baik. Agama Islam baik, agama Buddha baik, agama Kristen baik, agama Katolik baik, agama Hindu baik. Semua agama baik. Tetapi agama itu tidak menyelamatkan. Termasuk agama Kristen. Ojo dipikiran, waduh KTP ku Kristen kok aku pasti selamat. No way. No way. Ya, agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus mengatakan, ya Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Nah, ini saudara sekalian. Harus benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita, ya. Ojo mentang-mentang, waduh aku Kristen kok aku pasti selamat. Tidak setiap orang berseru pada Tuhan, Tuhan itu yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Tapi hanya mereka yang melakukan apa? Kehendak Bapakku. Loh Tuhan, aku wis nyembuhno wong lara Tuhan. Aku wis ngusir setan demi namamu. Aku wis mlaku mujizat demi namamu. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Nyah dari hadapan baik kamu yang melakukan kejahatan. Nah ini hati-hati sekalian. Kita jangan terbuai ya toh. Wah aku jadi wong Kristen pasti selamat. Iman tanpa tindakan ada mati. Orang Kristen mendengar firman Tuhan tidak melakukan sia-sia. Percuma. Bapak Ibu saudara sekalian. Wis tiap minggu datang gereja tiap hari berdoa. Tapi imanmu tidak sekuat Raja Hizkia tadi. Ya. Kita harus punya keyakinan yang kuat. Roma 1 ayat 16 coba. Roma 1 ayat 16. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah ini baca bersama-sama. Ojo bosan-bosan ya baca firman Tuhan. Ibu-ibu ya Anda ya. Haleluya. 1, 2, 3. Karena pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani juga termasuk orang Malang. Oh kalau terusan itu. Haleluya saudara sekalian. Ini Rasul Paulus saudara sekalian yang mengatakan ini. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Tidak percaya dicoret saudara sekalian. Amin. Iman itu pegang peranan penting. Kalau kita ingin memperoleh mujizat, cepetnya jangan. Terima mujizat ya. Sampai jam berapa tadi saya lupa. Kurang berapa menit ini? Kurang 18 menit. Oke, siap. Gak kroso. Saya takutnya itu tadi tak siap no, HP tak kayak alarm gak iso. Tolong diingatkan ya nanti ya. Jangan saya kebablasan. Saya ngomong kadang gak mikir. Kalau ngomong firman Tuhan lali. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Keyakinan, kepercayaan, punya iman. Yang kuat dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang apa? Injil kekuatan Allah yang apa? Halo? Yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Kita tidak percaya, kita tidak beriman. Orang Jerman bilang bujai. Sia-sia. Nah ini saudara sekalian. Maaf ya firman Tuhan pada pagi ini cukup keras. Cukup keras. Bahwa kita ini harus benar-benar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan betul-betul. Ya, itu berarti disebut orang beriman saudara sekalian. Ojo sampai kalau ada masalah didik, waduh nangis itu digedekno. Ya toh, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Yeremia 3:3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Baca. Ini ayo 1, 2, 3. 1, berserulah kepadaku. Hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini firman Tuhan saudara sekalian. Lihat masalah, firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahu padamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Ya ini hal-hal yang tidak kita ketahui. Sing aneh-aneh muncul, itu jadi mujizat saudara sekalian.
Makanya lek ana perkara, ya. Ana perkara. Berseru pada Tuhan sekarang kayak Imam Raja Hizkia. Waktu dia divonis mati, langsung dia memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa. Berdoa maksudnya apa? Berseru. Tuhan. Nah, itu. Ya. Berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan padamu hal-hal yang pesan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini saudara sekalian. Ya, wis wae ya. Ayatnya. Haleluya. Nah, tadi kembali ke Yesaya 38:3, kita harus apa tadi? Yang pertama harus setia. Yang kedua, tulus hati. Setia identik dengan taat ya. Mana itu tulisan taat, T-A-A-T. Waliin. Coba dibaca di belakang apa? Ya T-A-A-T ya taat. Jadi maksudnya apa? Orang taat itu walaupun keadaannya seneng, keadaannya susah, keadaannya morat-marit, taat. Tetap percaya bahwa pertolonganku itu hanya dari Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Taat itu atau setia. Tulus hati ya. Ojo ati mereka-reka ya toh. Diakal-akal ini. Hatinya tidak tulus melayani Tuhan, perlune ya. Tapi kita melayani Tuhan harus mentulus hati sekali. Nek nulung ya nulung. Nek memberkati ya memberkati. Nek iso ya iso, gak iso pun gak iso. Maksudnya iya dan amin. Itu orang yang tulus sekalian. Ojo dik ngarepe api, wah tadi mburiye nusuk itu enggak tulus namanya ya. Tapi Raja Hizkia dia setia dan tulus hati. Nah, makanya itulah doa Raja Hizkia yang membuat hati Tuhan itu luluh. Sehingga di ayat yang kelima dikatakan apa tadi? Ayat 5. Lalu diperpanjanglah usia Hizkia piro? 15 tahun. Simbe-nya diperpanjang. Tahu simbe? Apa sih? Simbe atau simbe? Tahu? Surat izin meninggal di bumi. Diperleng 15 tahun. Haleluya. Karena apa? Karena Raja Hizkia beriman. Ya toh? Percaya dengan sungguh-sungguh, menangis berbicara masa pertobatan saudara sekalian. Wis kula tak critakno dawa gak mari-mari kok dilokno wae. Haleluya, haleluya ya. Jadi pada pagi hari ini intinya saudara sekalian, kalau kita ingin menerima mujizat dari Tuhan, ayo tah podo saudara saya belajar memiliki iman yang teguh saudara sekalian. Ayat ya punya iman yang teguh. Yes, ya. Jadi kalau kita tidak punya iman yang teguh sekalian, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, saudara sekalian, ya toh, kita harus teguhkan hati kita dan kita percaya, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Wes kata doa maneh. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Coba tolong pemain musiknya. Haleluya. Saya akan doakan jemaat Tuhan tempat ini. Haleluya. Insyaallah. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Haleluya. Insyaallah. Haleluya. Yesus. Haleluya. Saat teduh kita akan berdoa. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan sekalian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalanku, Yang perlu pertolongan Tuhan, mari kita angkat kedua tangan. Tuhan hadir tengah-tengah kita saat ini. Namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Katakan, Hatiku percaya, hatiku percaya, katakan hatiku percaya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku terpujilah namamu Tuhan Yesus. hanya Engkau Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan namamu. Kami agungkan, kami sanjung, kami tinggikan Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Shalawalawa. Haleluya. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Biar melalui kuasa firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami benar-benar hidup kami diubah, hidup kami dipulihkan Tuhan. Amin. Ajarkan bagi kami semua Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajarkan khususnya bagi jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Tiap hari kesukaannya ialah membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Karena kami menyadari Tuhan, hidup dalam dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan sakit penyakit. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersatukan hati kami, berdoa dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, biar yang susah Kau hibur, yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam kesulitan Tuhan Kau buka jalan. Terima kasih, sehingga Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, pulang dari tempat ini berbeda dengan waktu mereka datang. Tapi mereka pulang penuh dengan sukacita, mereka pulang dengan membawa kuasa firman pulang ke rumahnya, sehingga mereka semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup mereka dipulihkan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, baik diaken, baik pemain musik, baik usher, semuanya Tuhan Kau berkati Tuhan. Satu, baik song leader, singer, semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya jerih payah mereka di dalam melayani Engkau Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Kami percayakan hal ini Tuhan. Pasti terjadi dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya pada Engkau. Begitu juga Tuhan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang di tempat ini walaupun saat ini tidak ada, untuk Bapak dan Ibu Purnomo Tuhan. Di mana saja dia berada Kau berkati Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat-Mu, karena mereka adalah umat pilihan-Mu Tuhan.
sejak di dalam kandungan ibu mereka itu sudah kau pilih menjadi hamba Tuhan untuk mengabarkan berita sukacita Tuhan. Sehingga di mana dia berada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang berlutut untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan untuk persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Wijaya bisa memimpin dalam doa. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah menerima firman-Mu yang kami percaya itu yang akan menguatkan kami. Dan saat ini Tuhan kami mau menabur dalam persembahan kami Tuhan. Biarlah ini Engkau kuduskan dan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami bawa yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Oh Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Kuatkan suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Suka ku berkorban bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Kami bersuka, ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 Shalom. Jemaat diberkati dengan firman Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami dari Gereja RCC mengucapkan terima kasih buat hambanya bersama grupnya ya. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Untuk jemaat nanti di akhir acara tolong rapi ya. Nanti ada pembagian berkat dari Gereja RCC. Nanti dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga, dan 4. Yang lainnya tunggu dulu, satu baris. Siap ya jemaat? Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
dan menjawab doaku. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, kami telah selesai berdoa, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan, untuk kami semakin percaya dengan iman dan percaya kami kepada-Mu Tuhan. Semoga firman ini menjadi berkat dan remah dalam kehidupan kami. Saya berdoa juga buat Evangelis Lukas Tadia Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau berikan kesehatan Tuhan. Kini tiba saatnya jemaat rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Angkat tangan kita arahkan wajah kita bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Yang telah menerima berkat sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa,